Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'matu wa lahul thana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para asatidz yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mutmainnah Marbella yang juga saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, para tokoh masyarakat, para tokoh adat yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini, untuk malam pertama pada kali ini di Kota Batam, saya bisa hadir di tempat ini, Masjid Al-Mutmainnah. Al-Mutmainnah itu artinya tenang. Yang dimaksud tenang itu ketenangan hati. Mengapa hati tenang? Tenangan hati itu tenang kalau orang-orang dewasa karena berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir pada Allah hati menjadi tenang. Makanya di sini masjidnya diberi nama Al-Mutmainnah, atau mungkin karena yang menyumbang dulu Ibu Mutmainnah, nggak tahu karena apa. Terserah yang kasih nama. Nah, kita pada malam ini berkumpul di sini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Memang bulan-bulan ini, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ini umat Islam di mana-mana mengadakan peringatan Maulid. Dan bermacam-macam. Ada yang peringatan Maulid itu 18 hari, mulai tanggal 12 sampai 30 Rabiul Awal. Ada yang 30 hari, mulai tanggal 1 sampai 30. Pindah-pindah tiap masjid, tiap rumah, tiap komunitas. Ada yang 40 hari, arba'in, mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai 10 Rabiul Tsani. Ada yang 5 bulan. Di Aceh itu Maulid biasanya sampai bulan Rajab, nyambung dengan Isra Mi'raj. Ada yang 11 bulan. Di Banjar, Kalimantan Selatan, orang-orang Banjar Maulidnya mulai bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Libur bulan Ramadan, diganti tarawih. Kalau yang lain tiap malam Maulid. Nah, kita ini mengapa mengadakan acara Maulid? Kita ini mengadakan acara Maulid agar kita semakin mengenal sosok dan pribadi Rasulullah. Itu tujuan Maulid. Jadi bukan karena apa? Ya memang di acara Maulid ya ada makanannya, kemudian ada minuman dan macam-macam. Itu daya tariknya. Karena kalau cuma ngaji cuma ini gak datang.
Tapi kalau sudah suruh bawa nasi, bawa kue semuanya, insya Allah datang semua. Ini maulid. Nah, kemudian pada masa-masa seperti sekarang ini, maulid itu sangat penting. Lebih penting daripada masa-masa dulu. Mengapa sekarang ini lebih penting? Kalau ulama-ulama dulu ketika ditanya mengapa menggelar maulid, ulama-ulama dulu biasanya jawabnya karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Semuanya kami ceritakan dari kisah-kisah para rasul, apa-apa yang dapat meneguhkan hati kamu sebab kisah-kisah itu. Maksudnya apa? Rasulullah itu di dalam dakwahnya banyak menghadapi ujian, rintangan, hambatan, gangguan, cercaan, dan lain sebagainya. Nah, maka bagaimana di dalam Al-Quran Allah banyak mengisahkan kisah-kisah para rasul terdahulu yang diganggu oleh umatnya, dimaki-maki, dirintangi, dihalangi. Tujuannya apa? Agar hati Rasulullah semakin kokoh, semakin kuat. Loh, Rasul-Rasul dulu juga begitu, berarti saya juga begitu, seakan-akan begitu. Kata para ulama, Rasul saja butuh penguatan, peneguhan hatinya, apalagi kita. Ini dulu. Kalau sekarang lebih dari itu. Mengapa sekarang lebih dari itu? Sekarang ini kalau gak ada maulid, gak ada hari-hari besar Islam seperti maulid, Isra Mi'raj, umat Islam sekarang ini bukan cuma tidak teguh dalam perjuangan. Kalau Rasulullah itu kan biar teguh dalam perjuangan. Kalau kita bukan biar teguh dalam perjuangan, agar iman kita ini bertahan. Kalau enggak, masa-masa sekarang ini, ujian yang paling berat pada masa sekarang itu ujian keimanan. Fitnah akhir zaman yang berat itu bukan fitnah harta, karena orang semakin banyak uangnya di akhir zaman. Ya mungkin sekarang karena Covid agak merosot lah pendapatan orang Batam itu. Karena orang-orang Jawa tetangga saya yang dulu banyak kerja di sini, banyak yang enggak kembali lagi. Mungkin agak merosot. Tapi dibandingkan dulu, sekarang kan lebih sejahtera kehidupan sekarang. Artinya kondisi ekonomi sekarang ini tidak menyebabkan kita kelaparan. Paling cuma keuangan aja merosot. Kalau kelaparan enggak. Buktinya acara-acara maulid nasinya selalu lebih. Berkatnya dibawa pulang, kadang enggak dimakan. Ini sekarang. Kalau dulu tuh habis. Kalau zaman-zaman dulu ya, maulid itu berkat maulid tuh habis. Karena dulu memang agak kurang. Nah sekarang ini di akhir zaman, ekonomi semakin sejahtera. Tantangan yang paling berat itu adalah keimanan. Termasuk keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk itu. Karenanya kita perlu merayakan hari-hari besar Islam. Mengapa? Agar kita tahu kebesaran Rasulullah, kita mengenal keagungan Rasulullah. Sebenarnya hari-hari besar Islam itu tidak hanya maulid, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, apalagi di negara kita ini yang dirayakan ya maulid, Isra Mi'raj, nanti bulan puasa Nuzulul Quran, nanti Muharram, tapi gak semuanya, jangan cuma sebentar. Itu tahun baru hijrah, tahun baru Islam. Hanya itu. Sebenarnya hari-hari besar Islam bukan cuma itu. Karena dalam perjalanan Rasulullah banyak sekali peristiwa itu. Ada peristiwa yang namanya Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Ada peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Ada peristiwa Bai'atul Aqabah Al-Ula dan Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Kalau di negara kita ada Sumpah Pemuda. Entah yang bersumpah itu berapa orang dulu yang sumpah itu. Ingat.
10 orang ya, Sumpah Pemuda. Bai'atul Aqabah itu pembaiatan penduduk Madinah ketika menunaikan ibadah haji, siap menampung kedatangan Rasulullah ke Madinah dan kedatangan para sahabat. Itu Bai'atul Aqabah, gak dirayakan, kalah sama Sumpah Pemuda. Kemudian kita ini ada pada masa Rasulullah ya, ada perang Uhud, ada perang Khandaq, ada perang Badar, dan peristiwa-peristiwa lain. Dan itu semuanya menandakan keagungan Rasulullah SAW. Ini contoh ya, contoh perang Badar. Karena perang Badar ini paling populer sampai ada sholawat Badar. Perang Badar ini perang paling fenomenal dalam Islam. Mengapa? Di dalam Al-Quran perang Badar disebut dengan Yaumal Furqan, hari yang memisah antara kebenaran dan kebatilan. Dan semua peserta perang Badar, para sahabat yang ikut perang Badar dijamin masuk surga. Karenanya para sahabat yang ikut perang Badar itu termasuk sahabat yang levelnya elit. Paling elit ini para sahabat yang ikut perang Badar di antara perang-perang yang lain. Nah, mengapa perang Badar itu sedemikian elit, sedemikian tinggi derajatnya para sahabat yang ikut perang Badar? Karena dalam perang Badar umat Islam itu diberi kemenangan oleh Allah itu semata-mata karena Islam itu benar dan karena kafir itu salah batin. Kalau secara kalkulasi matematika gak masuk akal orang Islam itu menang dalam perang Badar. Mengapa? Bayangkan, orang Islam waktu itu tentaranya 313, orang kafir tentaranya 1000. 313 melawan 1000. Berarti tiap orang gelut sama berapa orang? Tiap orang itu kan lawan 3 lebih. Kira-kira sampeyan ketemu orang kafir 3 orang sendirian, diajak tengkar, mau apa enggak kira-kira? Ya mungkin mau, tapi suruh nunggu dulu, mau cari kawan lagi 2 biar satu-satu. Ternyata ini enggak. Para sahabat ini jumlahnya 313, orang kafir 1000. Ini jumlah pasukan. Dari segi perlengkapan, persenjataan juga tidak imbang. Orang kafir ini kendaraannya lengkap, senjatanya lengkap. Orang Islam kendaraannya gak lengkap, senjatanya gak lengkap. Yang naik kuda cuma 1 orang, lainnya banyak jalan kaki. Lalu yang bawa pedang untuk perang, dalam tafsir ya, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab tafsir, para sahabat yang bawa pedang untuk perang itu berapa? Hanya 8 orang. Dan itu pun yang tajam cuma 2, yang lain gak tajam. Sehingga sebelum perang dimulai, karena musuh sudah ada di depan, Rasulullah minta pendapat, gimana kalian siap perang apa enggak? Para sahabat siap Rasulullah, kita ini ikut Rasulullah, perang ya perang katanya. Rasulullah gak akan kami tinggalkan. Karena musuh ini jumlahnya 3 kali lipat, persenjataannya lengkap. Rasulullah berdoa. Rasulullah waktu itu berdoa kepada Allah sambil berdiri. Berdoanya maksa, Allahumma in tahlik hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yaum. Ya Allah, kalau tentara saya ini hancur pada hari ini, setelah hari ini gak ada lagi yang menyembah engkau. Rasulullah berdoa berulang-ulang sampai selendangnya jatuh. Ternyata apa? Dalam perang Badar ini, walaupun tidak imbang, umat Islam oleh Allah diberi kemenangan luar biasa. Kok luar biasa? Umat Islam yang gugur 14 orang, sementara orang kafir yang mati 70 orang. Dan orang kafir yang ditangkap sebagai tawanan 70 orang. Ini kan gak masuk akal secara kalkulasi matematika.
313 melawan 1000. Senjatanya tidak lengkap melawan persenjataan lengkap. Nah, ini mengapa terjadi? Ini semata-mata karena kemenangan itu anugerah dari Allah. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah pada para sahabat, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum. Bukan kalian, hai orang Islam, yang membunuh orang-orang kafir itu, tapi Allah yang membunuh mereka. Mengapa dikatakan begitu? Memang betul. Pada waktu itu, kata para sahabat yang ikut perang Badar, ada seorang sahabat mau memenggal lehernya orang kafir. Pedang ini belum sampai ke leher, tiba-tiba dia patah duluan dan roboh. Ini pedangnya siapa yang kena ini? Wong pedangnya belum nyampe. Banyak begitu. Karenanya di dalam Al-Quran dikatakan, bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, tapi Allah yang membunuh mereka. Ini perang Badar. Nah, artinya apa? Umat Islam itu meraih kemenangan, meraih pertolongan, itu bukan karena tentaranya imbang atau senjatanya lengkap, tetapi semata-mata karena pertolongan dari Allah.